Selamat malam Pak dosen. Saya mahasiswa Perusahaan Muda atas nama Dedi Siombing dengan nomor induk mahasiswa 1974 2010 40. Bahas dengan topik mengapa hukum kontrak itu perlu dibuat. Sebelum itu, kita harus mengetahui hukum kontrak mengandung pengertian yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak, lebih mengenai dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikat dirinya. Sehingga dari kontrak itulah lahir suatu perikatan yang dimana para pihak yang mengikat diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Adapun sistem pengaturan hukum kontrak itu adalah sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan kontrak atau perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam buku KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan pasal 1338 ayat 1 Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun di hukum kontrak ini memiliki asas. Yang pertama itu asas kebebasan. Jadi, berkontrak, asas kebebasan itu adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk satu, membuat atau tidak membuatnya perjanjian atau kontrak, dan mengadakan perjanjian atau kontrak dengan siapapun, tidak memandang orang, tapi bebas ke siapapun, dan menentukan isi perjanjian atau isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya atau kontraknya yang tertulis atau lisan. Asas konsensualisme yaitu merupakan asas yang bahwa perjanjian atau kontrak pada umumnya tiada diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan dua belah pihak. Lalu ada asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Dan asas itikat baik merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Dan asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Artinya, perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja, pembuat kontrak atau perjanjian. Adapun kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan mereka itu berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu harus dicapai tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Artinya unsur pingkat ini harus kemudian secara sah perjanjian atau kontraknya. Dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUHP Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau tidak dianggap cakap untuk membuat perjanjian,
yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus seperti cacat, gila, dinyatakan valid oleh pengadilan dan sebagainya, itu tidak bisa dibuat hukum kontrak atau perjanjian karena dia tidak cakap dalam arti. Lalu suatu pokok persoalan tertentu berarti pada diperjanjikan objek perikatannya harus rela, dengan kata lain jenis barang itu harus ada dan nyata, yaitu seperti rumah atau barang-barang yang kelihatan yang bisa ada materinya, mau rumah, tanah, itu bisa dibuat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang atau sering disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan suatu yang dilarang undang-undang bertentang hukum nilai kesopanan ataupun ketertiban. Contoh perjanjian jual beli ganja atau barang-barang yang haram. Dan adapun syarat sahnya perjanjian kerja atau kontrak itu yaitu dipenuhi adanya kesepakatan di antara dua belah pihak yang saling bekerja sama. Penerimaan kerja, pemberi kerja sepakat membayar untuk penerimaan kerja. Dan kedua, usia pekerja telah memasuki usia mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dan ketiga, syarat adanya pekerjaan yang dijanjikan pemberi kerja atau penerima kerja beserta dengan status pengangkatan karyawan. Lalu syarat sah perjanjian kerja terlahirnya yang diberikan pertentangan dengan hukum ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi, perlunya dibuat hukum kontrak itu adalah suatu sifat jaga-jaga kita untuk menghadapi ke depannya adanya pengingkaran janji atau kesalahan dalam hukum kontrak tersebut. Dikarenakan tidak adanya hukum kontrak atau perjanjian tersebut membuat suatu pihak akan mengingkarkan janjinya atau kontraknya di kemudian hari. Jadi perlu dibuatnya hukum kontrak tersebut. Karena kenapa? Itu adalah pegangan dari para pihak satu dengan pihak yang dibuat kontrak tersebut. Karena kenapa? Di situ akan menjadikan pegangan mereka untuk kontrak tersebut akan berjalan. Jadi hukum kontrak ini perlu dibuat, tidak hanya secara lisan saja, harus dengan secara tertulis. Karena kita harus mempunyai pegangan dari kontrak tersebut atau perjanjian yang tidak akan mereka ingkarin dari kontrak tersebut. Demikian dari saya, Pak dosen, atas nama Didi Siombing mengenai topik mengapa dibuat hukum kontrak. Jadi hukum kontrak itu sangat perlu dibuat agar di kemudian hari di pihak satu tidak dirugikan dan mereka saling bekerja sama untuk melaksanakan kontrak atau perjanjian tersebut. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Itu semata-mata untuk ada perbaikan di kemudian harinya. Sekian dari saya. Selamat malam.